Bab 2519. Biar kupikirkan lagi. Dan dirimu telah menjadi sesepuh di sekte sihir Wuying selama bertahun-tahun. Kamu cerdas dan kuat dan tahu bagaimana menangani hal-hal di sekte. Kamu juga sesama master obat dan tidak ada penghalang dengan Tenno Zhang dan yang lainnya, jadi sangat cocok untuk posisi ini, kata Eric Qin. Kamu benar. Nicholas Peng mengangguk. Aku pernah menjabat sebagai sesepuh dengan 3 posisi berbeda di sekte sihir Wuying. Dalam aliansi kebenaran, kecuali Tenno Zhang, aku khawatir tidak ada yang lebih baik dari aku dalam hal ini. Mengapa aku harus setuju untuk melakukannya? Lalu, apakah kamu tidak takut bahwa kelompok orang di belakang ketua iblis, setelah mereka menemukanku, akan melukai aliansi kebenaran? Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Eric Qin menggelengkan kepalanya. Mereka pikir kamu mengkhianati mereka dan ingin memburumu, tapi mereka tidak akan memburu tanpa henti. Tujuan menutup mulut adalah untuk menghindari masalah di masa depan, agar tidak melibatkan mereka saat kamu mengekspos sesuatu. Tapi kita pergi ke Pulau Selatan dan sekarang pergi ke jalur gunung sihir, yang jauh dari wilayah utara dan terpisah oleh ribuan gunung dan sungai. Mereka tidak dapat menemukan kita, jadi secara alami mereka akan mencari caranya. Jadi, gunakan periode waktu ini untuk menangani petunjuk yang berhubungan denganmu sehingga bahkan jika mereka tidak menangkapmu, mereka tidak akan terungkap juga. Apa yang dirimu katakan masuk akal. Meskipun sekelompok orang memiliki tangan yang panjang, mereka tidak pernah bisa mencapai gunung sihir. Nicholas Peng mengangguk. Ubah saja dirimu dan ubah namamu. Sekarang mereka sedang mempraktekkan ilmu dewa dan memurnikan obat. Siapa yang mau mengasosiasikan diri dengan sesepuh sekte tertinggi? Tapi pertanyaannya tetap, mengapa aku harus bergabung? Nicholas Peng memutar kelopak matanya. Aku sendirian juga cukup baik, bukan? Tenno Zhang dan kelompok orang ini, sepanjang hari berteriak, menjerit dan membunuh kultivasi iblis. Itu pasti akan memancing banyak perkataan benar dan salah dan mengikuti mereka, aku juga akan dalam bahaya. Sebaliknya, jika aku sendirian dan lebih tertutup, bukankah akan mudah untuk merasa nyaman tanpa khawatir? Tapi ada baiknya kamu bergabung, kan? Eric Qin berkata ringan. Kamu yang menjadi wakil ketua sekte. Tak perlu dikatakan berapa banyak kekuatan yang kamu miliki. Sumber daya yang dialokasikan untukmu pasti tidak akan sedikit. Jika berlatih sendiri, berapa banyak batu roh yang bisa kamu dapatkan? Batu roh, teknik. Dirimu dulu berlatih dengan sumber daya sekte sihir Wuying, apa yang dapat kamu andalkan sekarang? Dan kamu terbiasa menjadi sesepuh dan tidak ada seorang pun di bawah komandomu yang patuh denganmu. Apakah kamu nyaman? Apa yang kamu katakan masuk akal, tapi aku berniat untuk mempertimbangkannya lagi. Nicholas Peng batuk ringan dan memutar matanya. Meskipun Eric Qin berkata dengan begitu menggoda, dia tidak langsung setuju. Eric Qin begitu cerdik sehingga dia benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Dia harus berpikir jernih, jangan tertipu oleh Eric Qin lagi. Apalagi dia tidak terlalu optimis dengan aliansi kebenaran. Sekelompok pelatihan obat menamparkan kepala mereka untuk membentuk sekte, kekuatan juang dan masa depan apa yang mungkin akan runtuh suatu hari nanti. Sumber dayanya mudah dikatakan dan dia tidak bisa jatuh ke dalam rawa dalam dan membuat bisnis yang merugi. Sepertinya kamu sedikit meremehkan aliansi kebenaran, kan? Eric Qin mengangkat alisnya. Aliansi kebenaran kini memiliki puluhan kultivator fase penilaian, yang semuanya adalah master obat yang baik. Dia menjanjikan posisi Nicholas Peng sebagai wakil ketua sekte. Selama dia mengelola sekte, dia bisa mendapatkan banyak sumber daya, tetapi dia tidak mengusulkan untuk membiarkannya berpartisipasi dalam pertempuran. Persyaratannya sangat murah hati, tetapi orang ini masih menolak untuk setuju.
Jelas, dia tidak optimis dengan aliansi kebenaran. Nicholas Peng menyeringai dan tidak mengatakan apa-apa, tetapi ekspresi itu mengatakan segalanya. Singkatnya, aku mengerti semua yang harus aku katakan. Kamu bisa memikirkannya, tapi seiring waktu, harganya bisa berubah. Eric Kin bersenandung. Haha, jangan terburu-buru. Nicholas Peng tersenyum lagi dan langsung berjalan, sangat keren. Dengan nilai dirinya yang begitu tinggi, Eric Kin ingin menakut-nakuti dirinya sendiri. Dia membiarkannya selama beberapa hari sebelum berbicara. Mungkin aliansi kebenaran punya masalah besar dan Eric Kin sedang terburu-buru dan harganya bisa lebih tinggi. Anak ini, kurasa dia menungguku untuk menambah hal baik lagi, tapi mari kita tunggu dan lihat. Eric Kin menyipitkan matanya. Sekarang dia tidak setuju, jadi dia pasti akan membuat orang ini menyesalinya dalam 2 hari. Tidak lama setelah Nicholas Peng pergi, Tenno Zhang juga menemukan Eric Kin. Pemimpin, kami ingin terus bergegas ke laut untuk berurusan dengan sekte aliansi darah lainnya, kata Tenno Zhang. Jelas, peta slip giok dari sekte tulang darah dan Tenno Zhang juga telah membacanya dan semua orang tahu tentang keberadaan aliansi darah. Aku tidak masalah, tetapi jika Anda telah berurusan dengan sekte di bawah aliansi darah, maka mereka pasti akan bersatu melawan kita pada akhirnya. Apakah kamu sudah memikirkan ini dengan baik? Kata Eric Kin. Sudah memikirkannya. Kami awalnya berencana untuk menghabisi seluruh aliansi darah, kata Tenno Zhang dengan semangat tinggi. Kelompok kultivasi iblis aliansi darah, kami juga bertanya kepada kultivator yang ditangkap tadi. Mereka melakukan semua kejahatan di daerah ini. Aku berani mengatakan, jika membunuh mereka semua juga, tidak akan membunuh orang baik. Satu-satunya hal yang tidak pasti saat ini adalah kekuatan kita. Aku khawatir aku akan memiliki beberapa kekurangan dalam kultivasi. Tetapi ketika berbicara tentang kekuatan tempur, Tenno Zhang sedikit putus asa. Aku bisa membantu dengan ini. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Tenno, aku sudah pernah mengatakannya. Aku juga bukan tanpa tujuan melakukan ini. Aliansi darah membeli pil dewa dan pil iblis dari seorang kultivator bermarga Bai. Aku sangat penasaran siapa orang ini. Jadi aku membantumu membunuh aliansi darah, juga untuk mengetahui siapa orang ini. Pemimpin, yakinlah, jika aku mampu melakukan langkah itu, aku pasti akan membantumu menangkap pemimpin aliansi darah. Tenno Zhang mengangguk dan berkata, kamu adalah pemimpin kami. Hal seperti ini harusnya dilakukan para bawahan. Hanya saja kami tidak tahu bagaimana kami dapat dengan cepat meningkatkan kekuatan kami. Setelah berjuang melawan sekte tulang darah, kami menemukan bahwa kami memiliki terlalu sedikit teknik dan ilmu sihir. Tenno Zhang penuh dengan kesusahan dan sangat pusing ketika teknik diperlukan. Pada saat itu, mereka memiliki lebih dari puluhan fase penilaian, berurusan dengan 7 kultivasi iblis sekte tulang darah dan akhirnya membiarkan beberapa orang melarikan diri, yang benar-benar memalukan. Meskipun kultivasi setiap orang tinggi, kekuatan tempur mereka benar-benar mengkhawatirkan. Aku telah mempertimbangkan ini, kata Eric Kin. Tenno, setengah jam kemudian, kumpulkan semua kultivator dari aliansi kebenaran. Aku punya cara untuk memastikan kalian semua dapat dengan cepat meningkatkan kekuatanmu. Eric Kin tersenyum tipis. Semua orang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Tenno Zhang terkejut dan berkedip, sedikit terkejut. Jauh dari sekte tulang darah, ada pulau yang aneh. Luas pulau ini 2 kali lebih besar dari pulau tulang darah, tetapi di pulau ini tidak ada vegetasi. Sejauh mata memandang, ada tumpukan tulang putih pucat di mana-mana. Aura dingin dan seram menyebar ke seluruh pulau, bahkan jika itu 100 mil jauhnya dari pulau, itu dapat membuat para kultivator yang lewat merasa kedinginan di mana-mana dan bulu mereka berdiri.
Dari kejauhan, pulau ini terlihat seperti tumpukan tulang putih yang mengambang di laut, membuat orang-orang ketakutan. Disinilah letak aliansi darah, Pulau Tulang Putih. Penguasa aliansi darah, kakak laki-lakiku dan murid semuanya mati di tangan para bajingan itu dan sekte tulang darah juga hancur. Kami telah mendengarkan instruksi pemimpin. Pemimpin harus membalaskan dendam kita. Di aula Tulang Putih, Teddy Kian, dengan hidung biru dan wajah bengkak, berlutut di tanah, menangis minta tolong pada pria di atas tahta. Teddy Kian tidak mati, dia adalah salah satu yang beruntung untuk melarikan diri. Bersambung.